sekali lagi di penghujung bulan ini sambil angkat tanganmu. Kau tunjukkan kasih setiamu yang menyediakan yang ku beri. Sambil angkat tanganmu katakan. Sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu menyediakan yang ku perlu. Ini spesial buat gereja ini saudara, karena dia setia sama kerinduanku church, dan dia juga setia sama saudara. Sejenak naikkan syukurmu sama Tuhan. Apapun kekhawatiranmu, apapun masalah yang kau hadapi, selalu ingat ini, Tuhanmu lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia pasti tolong. Kalau dulu dia bela, hari ini dia pasti bela saudara. Naikkan doamu, naikkan syukurmu sama Tuhan. Bahkan nyatakan imanmu pada pagi ini. Katakan, aku tahu Engkau setia Tuhan. Aku tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap. Aku tahu aku gak akan pernah dipermalukan. Aku tahu aku gak akan pernah ditinggalkan. Sekalipun ada kabar buruk, aku mengarahkan pandanganku kepadamu. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah kekuatan kami. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Dengan penuh rasa penyerahan diri. Kita nyatakan iman kita. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih. Sekarang sampai selama. Tunjukkan kasih. Kau setia, kau katakan kau setia. Bapa, kau berikan tepuk tangan untuk kesetiaan Yesus yang tidak pernah berkesudahan. Sebelum kita masuk dengar firman, mari kita berikan pujian pengagungan. Setia, tak pernah berubah, tak pernah terlambat, tak pernah tinggalkan. Setia, kau setia.
Apapun yang baru kau dengar tentang hidupmu, nyatakan kau setia Yesus. Apapun kabar yang baru kau dengar, angkat tangan, nyatakan Yesus setia sama saudara. Apapun battle yang sedang kau hadapi, angkat tangan, menyatakan Yesus setia sama saudara. Katakan, dia yang aku sembah setia kepadaku. Dia setia kepada keluargamu, kepada anak-anakmu. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bersama-sama angkat tangan kita dua dengan iman. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengar. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Kerinduanku Church, sama-sama dengan bangga kita katakan, bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Terima kasih untuk kesediaan saudara boleh beribadah tempat ini. Bagi saudara yang diri di belakang sudah bisa maju ke depan. Makin dekat sama mimbar katanya makin besar berkatnya saudara. Puji Tuhan, doakan saudara mungkin dalam beberapa waktu ke depan kita akan melebarkan gereja mentok sampai ke Rangkas Dengklok saudara ya. Ya, tapi kita lagi nego sama gedung supaya sampai di railing itu saudara. Biar bisa mentok, doakan agar gereja ini bisa dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Coba colek kiri kananmu bilang jangan tepuk tangan doang tapi doakan bilang saudara. Ya Allah, nggak ada yang ngomong nggak apa-apa saudara ya. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku. Bisa lebih semangat lagi. Shalom kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Oh haleluya, boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Lebih dahsyat di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, Yesus setia. Oh haleluya, kalau saudara gak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu kelihatan lebih muda pagi ini. Bilang saudara, kami kelihatan lebih awet muda pagi hari ini. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Merdeka dari Berhala. Bagian ketiga. Khotbah ini berangkat dari seminar-seminar yang diadakan di gereja ini mengenai Injil dan kabar baik. Dan khotbah ini berangkat dari pengalaman-pengalaman kami para pastoral, kami berkunjung ke rumah sakit, kami berkunjung ke penjara, kami berkunjung ke tempat-tempat di mana tidak ada orang yang banyak melirik saudara, karena penjara, rumah sakit tidak terlalu seksi. Dari pengalaman itulah kita belajar untuk merdeka dari berhala. Pas momennya kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa Bapak Ibu? 79. Bilang kiri kanan saudara, merdeka. Yuk sama-sama kita Kisah Rasul 19 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kita akan banyak buka ayat saudara, tapi saya percaya khotbah ini akan memberkati saudara. Katakan amin. And by the way saudara yang bosen jadi jemaat gitu aja. Pengen tertanam, pengen digembalakan, pengen punya komunitas, pengen teman-teman. Saya undang saudara dengan segala kerendahan hati untuk bergabung dengan teman seperjalanan. Apa itu teman seperjalanan? Teman seperjalanan adalah komsel grup dari Kerinduanku Church saudara. Ada leader-leaders yang dedicated untuk melayani saudara. Jadi pada prinsipnya saudara harus punya komunitas. Saudara harus punya teman. Hidup ini adalah perjalanan. Makanya harus punya teman seperjalanan. Bergabung. Di sini ada Pak Sugeng yang sudah gabung sama istri teman seperjalanan. Dia bergabung dengan orang-orang yang seusianya, sepergaulannya. Ada juga anak-anak muda dan sebagainya. So, saudara bisa scan QR-nya saudara dan bergabung ke teman seperjalanan. Coba yang belum bergabung teman seperjalanan, angkat tangan. Yang belum bergabung. Jangan pura-pura gak dengar ya. Yang belum bergabung angkat tangan, oke.
Oke, puji Tuhan. Nanti para leader bisa datangin mereka. Dan saudara kalau nggak bergabung, besok nggak boleh masuk. Mari sama-sama kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-41. Saya baca 23, saudara baca 24, demikian seterusnya. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. 24. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu. Dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. 26. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri yang disembah oleh seluruh Asia, seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. 28. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung Mahkamah Konstitusi. Oh, gedung DPR bukan ya. Membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarchus, bukan Gaius pajak itu. Menurut Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman. Ada di Alkitab, saudara. Teman seperjalanan, gabung makanya. Teman seperjalanan Paulus, 30 silakan. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya jangan masuk ke gedung kesenian itu. 32 saudara. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi yang mendapat keterangan dari banyak orang tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan memberi penjelasan kepada pembelaan di depan rakyat itu. 34. Besarlah dewi orang, akan tetapi panitera kota menenangkan banyak orang dan berkata, hai orang Bekasi. Siapakah di dunia yang tidak tahu bahwa kota Bekasi lah yang memelihara baik kerinduanku church yang maha, kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. 36. Sebab kamu telah membawa orang-orang kini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. 38. Dan jika ada sesuatu lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu disahkan dalam sidang rakyat yang sah. 40. Sebab kita berada di dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini karena tidak ada alasan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau. 41 sama-sama kita baca. Dan yang percaya boleh katakan amin deh. Latar belakang dari ayat ini, Rasul Paulus dengan para rasul, para murid, mereka memberitakan Injil. Pada masa itu Yunani, Romawi dan Asia kecil dikuasai oleh dewa-dewa mitologi. Dewa-dewa yang dibuat oleh tangan manusia, yang dinyatakan dewa sesungguhnya mereka tidak dapat menolong. Alkitab mengatakan Paulus mengajarkan jalan apa bos? Jalan Tuhan, kebenaran, mengajarkan tentang Injil Kerajaan Surga. Long story short, karena banyak orang mengikut Yesus, banyak orang mengikut Paulus, pendapatan mereka tentang duit, patung-patung, kuil Artemis semakin apa? Berkurang, menurut, dan mereka meributkannya. Hal ini terjadi mirip dengan sekarang. Ada banyak orang tanpa sadar mereka hari Minggu ke gereja menyembah Yesus Kristus Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu mereka menyembah berhala yang dunia siapkan. Minggu lalu kita belajar berhala itu ada berapa hal. Dan mari kita akan belajar lebih dalam lagi. Apa itu berhala?
Berhala adalah apapun dalam hidup Anda yang sangat penting bagi kehidupan Anda, sehingga Anda tidak dapat memiliki kehidupan yang bermakna jika Anda kehilangannya. Saya ulang lagi, berhala adalah sesuatu yang sangat penting bagi Anda, sehingga kalau hal tersebut diambil dari saudara, Anda kehilangan arti kehidupan. Itu yang dimaksud dengan berhala. Saudara bukan berdasarkan apa yang saudara punya. Saudara berdasarkan siapa yang memiliki saudara. Minggu lalu saya ngajar gitu. Yang percaya dan setuju bilang amin. Apa itu berhala? Seorang hamba Tuhan mengatakan demikian. Berhala adalah segala sesuatu dalam hidup kita yang menempati tempat yang seharusnya hanya ditempati oleh Tuhan saja. Segala sesuatu yang penting dalam hidupku. Berhala adalah segala sesuatu yang menjadi sandaranku. Yang menjadi sandaranku, segala sesuatu yang memiliki posisi yang mengendalikan dalam hidupku. Berhala adalah apa yang menjadi sandaran saudara. Ketika saudara punya masalah, bukan lari kepada Tuhan, lari kepada koneksi, itu berhala. Ketika saudara memiliki sakit penyakit, saudara bukan berarti nggak boleh ke rumah sakit, tapi saudara lebih mengandalkan manusia daripada Tuhan, itu apa? Berhala. Berhala adalah apapun yang menjadi sandaran hidup saudara. Karena pada prinsipnya hanya Tuhanlah tempat sandaran kita. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus tempat sandaran saya. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Makanya pada zaman dahulu ada banyak sekali dewa-dewa. Ada dewa kesuburan, ada dewa panen, ada dewa perang, ada dewa kebijaksanaan. Pokoknya untuk setiap kepentingan ada dewanya. Ada juga dewa 19. Kamu seperti hantu. Banyak sekali dewa pada masa itu. Makanya gak heran saudara, ada segala sesuatu ada Tuhannya. Karena segala sesuatu bisa menjadi Tuhan. Segala sesuatu apapun itu, objek, hubungan, karir, materi, itu bisa kalau kita gak hati-hati, bisa jadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya zaman dulu banyak banget dewanya. Dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini. Di zaman modern ini hati-hati. Jangan sampai karena saking hebatnya kau kejar karir, Tuhan kau lupakan. Sehingga engkau pakai Tuhan untuk karirmu maju. Seharusnya engkau pakai karir untuk nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Apapun zaman sekarang bisa menjadi Tuhan, dewa, Baal, penyembahan berhala. Bagi yang melayani, pelayanan bisa jadi Tuhan gak? Bisa. Ada orang melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, tapi tidak Tuhannya. Kayaknya ada penolakan di sini saudara. Amin. Mari kita akan belajar saudara, dalam bidang bisnis, dewanya adalah profit, keuntungan, cuan, 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 cuan is life. Untung. Dalam bidang seni, dewanya adalah kebebasan self-expression. Dalam bidang edukasi, dewanya adalah titel, gelar, sarjana, nilai bagus. Dan biasanya ketika dewa atau berhala itu diancam dalam hidup saudara, terjadi yang namanya kekacauan. Bagaimana kita tahu kita telah menjadi menyembah berhala? Dari mana kita tahu bahwa something has become an idol in our life? Yang pertama, ketika saudara, when you lose something, ketika saudara kehilangan sesuatu, dan saudara bukan saja sedih, tapi saudara nggak bisa hidup karena kehilangan sesuatu itu, maka itu sudah menjadi berhala. Ada orang berhenti kerja, kehilangan nilai dirinya, mau mati aja. Pekerjaannya udah jadi berhala. Saya khotbah di Medan gak pernah lupa, ada bapak-bapak tua 50 mau 60. Pak pendeta, saya stres. Saya udah jadi pendeta 40-30 tahun. Tiba-tiba gereja saya stop saya jadi pendeta. Sekarang saya mau jadi orang gila, stres, bingung ngapain. Bukan Tuhan yang menjadi Tuhan dalam hidupnya, tapi pelayanan yang menjadi berhala dalam hidupnya. Ini hari ini mungkin akhir bulan karena udah mulai duitnya gak ada mungkin.
4 pertanyaan yang akan menentukan siapa berhala saudara. Kemana saya menghabiskan waktu saya? Kemana engkau paling banyak menghabiskan waktu? Ada orang menghabiskan waktu lebih banyak di TikTok daripada di Alkitab. Gak apa-apa, diam aja terus sampai Tuhan datang kedua kali. Ada orang lebih banyak menghabiskan waktu di YouTube, di drama Korea, daripada YouTube kerinduanku. Wah weh loh. Kemana saya menghabiskan waktu saya? Kemana saya menghabiskan uang saya? Kemana kau paling banyak menghabiskan uangmu? Bisa jadi kemungkinan besar itu berhalamu. Kemana saya paling banyak? Dari mana saya mendapatkan sukacita saya? Kalau sukacitamu, kalau engkau naik pagi-pagi, lihat yang namanya timbangan dan angkanya ke kiri. Halo, shalom. Dan kau mulai, oh haleluya, berarti timbangan berhalamu. Kau sembah tiap pagi dia. Halo? Dari mana kita mendapat sukacita? Apa yang keempat, pertanyaan keempat adalah apa yang selalu ada dalam pikiran saya? Itu berhala saudara. Nah kita akan belajar ada 3 macam berhala yang harus kita expose hari ini. Waktunya cukup panjang, pembahasan cukup panjang. Ada 3 berhala. Yang pertama adalah personal idol, berhala pribadi. Yang kedua adalah religious idol, berhala agamawi. Yang ketiga adalah culture idol, berhala budaya. Waktunya nggak cukup, tapi kita akan membahas beberapa dari mereka. Saudara siap diberkati? Yuk yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara dulu. Yuk kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Yang pertama, personal idol, berhala pribadi. Apa itu? Biasanya orang punya personal idol. Personal idol biasanya salah satunya adalah personal idol of money. Berhalanya adalah hepeng mengatur negaraon. Duit. Uang. Dewi Artemis, saudara, adalah tadinya Dewi Bulan, Dewi Kesuburan. Tetapi bagi orang Efesus, Dewi Artemis adalah Dewi keberhasilan, Dewi kesuksesan, Dewi bisnis. Mereka menyembah Dewi Artemis supaya dapat keuntungan. Hari ini tanpa sadar nggak sadar banyak dari kita mencari pakai pekerjaan kita. Kita bangun subuh dari Bekasi menuju ke Sudirman tiap hari sampai kita mengejar dunia. Tuhan tidak ada tempat dalam hidup kita. Tuhan hanya muncul ketika kita susah. Tuhan hanya muncul ketika kita mengalami masalah. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 6 dan ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin yang menenggelamkan manusia ke dalam. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 3, 2 ya, karena ialah sebab oleh memburu uanglah menyiksa dirinya dengan berbagai apa? Dalam hidup ini ada 2 sistem nilai kekayaan yang ada dalam hidup ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah penguasa sistem kerajaan Tuhan. Yang kedua adalah iblis adalah penguasa sistem kerajaan dunia. Siapa yang saudara sembah akan mempengaruhi cara pikir saudara dan pengetahuan saudara. Karena itu gak bisa enggak, Yesus harus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan saya. Yo yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Kalau kita melihat di Alkitab 16 dari 38 perumpamaan bicara mengenai uang. Ayat tentang doa 300 kali kurang lebih. Ayat tentang iman 500 kali. Ayat tentang harta milik berapa? 2000 kali. Ada banyak pemahaman di dunia kalau saya punya uang lebih banyak, saya lebih bahagia, lebih tenang, lebih damai. Pernahkah kita berpikir kalau kita punya banyak uang kita lebih
lebih bahagia, lebih tenang. Padahal kenyataannya banyak orang makin banyak uangnya, makin stres dia. Dulu mobilnya nggak ada, tidur nyenyak. Sekarang mobilnya 3 tiap malam keluar. Halo? Dulu rumahnya kecil, tidur nyenyak. Karena maling pun juga masuk, kasihan malah nyumbang. Emang kasihan nih gue nyumbang deh katanya deh. Malah tulis surat, yang kuat ya dek. Tapi sekarang dengan rumah besar, mau liburan stres. Dulu punya kantor kecil, happy. Kantor gede, tiap hari telepon. Berapa masukan? Stres. Oleh karena itu saudara, kalau saudara berpikir kenapa uang adalah berhala yang paling mengerikan. Karena kita mengatakan kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan dan Mamon. Musuh utama dari kerajaan surga adalah Mamon. Uang. Oleh karena itu saudara, ketika Yesus berbicara mengenai Mamon, Yesus memakai prinsip Tuhan dan hamba. Pertanyaannya, uang menjadi Tuhan atau menjadi hamba dalam hidup saudara? Doa saya saudara, uang menjadi hamba dalam hidup kita. Sama-sama bilang sama saya, di dalam nama Yesus, uang menjadi hamba, saya tuannya. Yang percaya boleh bilang amin. Kenapa? Saya nggak suruh tepuk tangan, amin doang. Kalau Tuhan memerintah kemana hambanya harus pergi, memakai baju apa, makan apa, dan seterusnya, itu Tuhan. Kalau uang yang jadi Tuhan dalam hidup saudara, maka uang yang perintahin saudara. Untuk buat apa, bikin apa, makan jam berapa, istirahat kapan, kapan liburan, dan seterusnya. Ada orang gajinya gede, tapi gak pernah liburan. Di sini gak ada. Karena gaji gak gede. Tapi sering liburan. Bagi saya berkat yang penting pas. Yang setuju bilang amin. Yang penting apa? Pas mau beli rumah, pas ada duitnya. Amin. Hamba tidak bisa menolak, hanya ikut saja. Berapa kali kalau uang menjadi Tuhan dalam hidup kita, uang memerintah kita pergi kemana, makan kapan, tidur kapan, minggu jangan ke gereja, kerja aja. Di sini yang megang hospitality namanya Denny. Dia punya toko. Sebelum dia gabung pelayanan, tokonya paling ramai hari Minggu. Paling ramai. Paling banyak pembeli hari Minggu. Kemarin saya ngopi sama dia, saya yang bayar. Ya kan gak boleh minta-minta. Saya tanya sama dia, Dan, toko siapa yang jaga? Tutup kak. Hah, maksudnya bangkrut? Oh enggak, saya tutup. Minggu bukannya rame? Paling rame kak. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kak, saya percaya Tuhan bisa gantiin. Lu jangan amin-amin, lu tiru. Amin, 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 amin. Ada orang toko, Natal toko, Paskah toko. Neraka buka toko. Saya percaya Tuhan mau hidup kita diberkati. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan mau hidup kita tidak dikontrol atau dinominasi oleh apapun juga. Kecuali oleh Dia. Amin. Di sini ada Randy Garnet. Dia bisa hari Minggu kerjaan, syuting dan sebagainya. Dia milih pelayanan. Karena gak ada yang panggil hari Minggu. Kayak pelayanan aja yang gak ada yang panggil ya gimana. Tuhan mau kita diberkati, bilang amin. Tapi Tuhan tidak mau hidup kita dikontrol, didominasi oleh apapun juga. Kecuali apa? Pilihannya uang yang menjadi fokus kita. Dan kita jadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapatkan uang. Atau kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan mempercayai bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Saudara yang pilih. Saudara mau fokus sama uang. Dan menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mendapat uang. Atau saudara mau fokus sama Tuhan dan mempercayai kalau saya cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati saya. Amin. Oleh karena itu kenapa Allah menentang yang namanya Mamon. Mamon saudara adalah artinya confusion. Bahasa Syria God. Artinya kebingungan.
Mamon mewakili di mana mereka memutuskan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kenapa Allah menentang the spirit of Mammon? Karena Mammon adalah roh yang berusaha menggantikan Tuhan. Mammon adalah roh yang berusaha apa Bapak Ibu? Menggantikan 1 Timotius 6, 17, 19 dan bilang demikian. Peringatkanlah kepada melainkan pada apa? Kepada segala sesuatu untuk apa? Kenapa Allah menentang Mammon? Kenapa personal idol adalah uang? Ada banyak orang karena cari uang mempersembahkan anak dan istrinya kepada dewa Mammon. Untuk apa? Uang dia punya, anak istrinya berantakan. Hari-hari ini banyak-banyak di kota besar, banyak mereka menaikkan penyembahan berhala kepada dewa Mammon. Apa? Mereka bekerja, keluarga gak keurus. Mereka bekerja, anak gak jelas kemana, istri gak jelas kemana. Mereka ada banyak orang lebih milih kaya, sukses secara ekonomi, tapi gak apa-apa keluarga berantakan. Lebih banyak dari kita, banyak orang berpikir gak bisa sukses. Pilihannya cuma dua, sukses di dunia, tapi keluarga gak berhasil. Kalau berhasil di keluarga, gak mungkin berhasil di dunia bisnis. Itu dusta iblis. Ada banyak dari kita memilih, yang penting gua sukses di kantor. Mau anak hancur-hancuran, bodo amat. Doa saya, Jemaat Kerinduanku Church. Saudara diberkati secara materi, tetapi keluargamu juga diberkati Tuhan. Ayo kasih yang percaya, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Makanya kami, para pastoral di sini kami sepakat. Keluarga lebih penting daripada pelayanan. Amin. Keluarga lebih penting daripada apa? Pelayanan. Pendeta bisa siapa aja. Tapi papanya Genesaret, Yohanes, kan gak mungkin Pastor Daud. Oh, anak saya Batak, bapaknya Cina, kan gak mungkin. Amin. Kenapa Mammon, the personal idol, Allah menentang Mammon? Karena Mammon adalah roh yang menjanjikan yang hanya Tuhan bisa berikan kepada kita. Kalau orang punya uang, banyak orang merasa identitasnya berharga. Orang kalau uang punya banyak merasa aman, rasa cinta, merasa penting, merasa bahagia, merasa sukacita. Makanya kenapa Allah menentang? Allah tidak menentang kekayaan, tapi Allah menentang roh cinta akan uang. Kita berpikir kalau kita banyak uang, kita aman. Betul apa tidak? Kita berpikir kalau kita punya banyak uang, kita merasa berharga. Padahal rasa amanmu hanya dari Yesus. Rasa berhargamu hanya dari Yesus. Bilang kiri kanan saudara, rasa aman kamu dalam Yesus. Ayo yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang kedua, apa personal idol? Yang pertama personal idolnya adalah, saudara ini bagian yang pertama, besok minggu kita akan belajar bagian yang kedua. Saudara, yang pertama personal idolnya adalah money, uang. Yang kedua personal idolnya adalah romance atau romantisme. Roh berhala romance menjanjikan kita cinta, dimiliki, keluarga, rasa aman, bebas dari yang namanya kekosongan. Tapi harganya apa? Perceraian, harganya apa? Perselingkuhan dan sebagainya. Banyak orang hari-hari ini saudara menaruh rasa dirinya, berharganya kepada pasangannya. Halo? Menaruh harga dirinya kepada apa? Pasangannya. Saya berapa waktu lalu dapat DM dari jemaat. Seorang anak muda. Kurang lebih kayak begini. Halo Pastor Gideon, saya jemaat Pak Pendeta di Kerinduanku Church, puji Tuhan. Kalau enggak gitu saya enggak bales. Bercanda. Saya baru saja memiliki pacar. Kami berdua orang Kristen dan ingin menjadikan Tuhan sebagai pusat hubungan kami. Namun jujur Pak Pendeta, saya mendapati diri saya menjadikan hubungan kami dan pacar saya sebagai idola. Saya bergantung kepadanya untuk kebahagiaan saya. Saya lebih memikirkan hubungan saya daripada hubungan saya sama Tuhan.
Kalau dia nggak WA saya kehilangan damai sejahtera. Jangan ya dek ya. Jangan ya. Oh Pak Pendeta itu kan hanya orang pacaran. Ada orang juga menikah. Mohon maaf. Damai sejahteranya, harga dirinya diletakkan kepada istrinya, kepada suaminya. Sehingga ketika suaminya kenapa-napa, dia merasa mati aja deh. Mati aja deh. Ketika istrinya kenapa-napa, dia merasa mati aja deh. Tanpa sadar, dia menjadikan pasangannya sebagai berhala. Kalau saudara gak suka sama khotbahnya gak apa-apa saudara. Tapi jangan mukamu mau intimidasi begitu saudara. Halo? Saya melayani banyak anak muda. Yang kalau sama pacarnya, ampun. Gak usah saya lanjutin, ampun aja udah. Mereka menggantikan posisi Tuhan dengan pasangan mereka. Mereka menjadikan pasangannya pusat dari kehidupannya. Mereka nggak bisa tidur kalau pasangannya nggak bales. Mereka kehilangan damai sejahtera kalau pasangannya nggak perhatiin. Mereka kehilangan rasa berharga kalau pasangannya tidak mencakasihi dia. Mereka kehilangan rasa penting, signifikan kalau pasangannya tidak memberikan perhatian. Tanpa sadar kita jadikan pasangan kita suami, istri, pacar. Kalau gebetan gak ngaruh. Sebagai apa? An idol. Berhala. Lagu paling banyak di dunia lagu apa? Cinta. Kita dibohongin sama Disney. Ada banyak anak muda hari ini, mohon maaf. Rela kasih badannya, kasih tubuhnya, kasih uangnya. Karena kenapa? Rasa berharganya, rasa amannya, rasa pentingnya dia taruh sama cowoknya, sama ceweknya. Jadi ketika pasangannya itu meninggalkan dia akan menghamba sama orang itu dan berkata, I will do anything asal kamu stay sama aku. Gak apa-apa saudara diam itu karena saudara mikir. Saya gak yakin sih. Ada banyak orang membuat kesalahan besar sambil saya undang Mamon. Sambil saya undang pemain keyboard. Ada seorang istri hancur. Karena dia kira istri suaminya setia. Sampai suatu ketika tanpa sengaja dia menemukan suaminya selingkuh. Dan dia konseling. Dia bilang, Pak, saya mau mati aja Pak. Saya tanya, kenapa mau mati? Karena suami saya selingkuh sama yang lain. Saya tahu sakit. Saya gak mungkin, gak sakit kan? Oh semangat ya, puji Tuhan, selamat. Tapi yang saya bilang, yang mau saya begini. Mamon apa sih? Segala sesuatu yang kau jadikan tempat sandaranmu. Itu mamon. Ada orang mamonnya siapa? Berhala. Ada orang berhala siapa? Anak. Dia jadikan anaknya sebagai pusat kehidupannya. Kalau anaknya gagal, dia ngerasa gagal. Jangan diam aja main. Mamon. Mamon bisa apa aja. Sama-sama bilang sama saya, berhala bisa apa aja. Sekali lagi, berhala bisa apa aja. Bisa pekerjaan, bisa karir, bisa anak, bisa apa aja. Maka tadi saya bilang di dewa, di mitologi lama, dewanya banyak. Betul apa tidak? Dewanya apa? Karena untuk setiap kebutuhan ada dewa. Saya pernah doain orang, saudara, naik ke lantai atasnya, di rumahnya ada dewa termasuk foto Yesus. Saya tanya apa maksudnya? Ya tergantung moodnya mau kemana. Berhala bisa apa aja. Berhala artinya apapun
yang kau jadikan lebih penting dari Tuhan itu berhala. Artinya adalah kalau saudara kehilangan itu, saudara kehilangan rasa berhargamu. Contoh apa? Kalau engkau dipecat dan kau merasa gak berharga, berarti bukan Yesus Tuhanmu, pekerjaanmu Tuhanmu. Kalau saudara merasa gak lagi sukses, gak lagi main film, berarti bukan Yesus Tuhanmu, karirmu Tuhanmu. Kalau anakmu kenapa-napa dipanggil Tuhan dan kau bilang, oh Tuhan gak sayang sama saya, aku berhenti nyembah Tuhan, berarti Tuhanmu bukan Yesus. Tapi kalau saudara kecewa sama pendeta, maka gak ke gereja lagi, berarti Tuhanmu bukan Yesus. Pendeta itu jadi Tuhan. Saya khotbah bagus loh. Iya loh. Bagus loh khotbah saya loh. Kata siapa? Kata saya. Halo? Hati-hati pelayan Tuhan. Jangan sampai pelayananmu lebih penting daripada Tuhan. Saya sayang banget sama Amanda Zevanya. Iya bener. Urus istri masing-masing lah. Jangan ganggu istri orang, udah istri masing-masing. Anak saya ini saya gak dusta gak nipu, istri saya saksinya. Gini suka ngomong gini, papa mama gini sayang sama papa mama. Tapi gini lebih sayang sama Tuhan Yesus. Langsung keluar, gocap. Memang anak Gideon. Saya bilang sama Amanda, saya tuh sama dia sayang banget. Dia kemarin kamar mandi, saya pura-pura tidur. Rumah kami kan kayak lapangan golf, udah saudara. Udah ada naik turun, ada lift, harus pakai caddy, mobil caddy. Gila. Lagi ke toilet, saya ambil anduk. Gini, saya gini. Karena lampu saya matiin. Ternyata dia pup lama saudara, saya tungguin. Ya, ini siapa nakutin siapa ini sebenarnya? Dia suka, saya tuh suka, kadang-kadang saya habis doa, udah beres doa, saya suka berlutut gitu. Oh udah beres doa, dia lewat kan. Saya, wah, gitu dia. Dia kaget gitu, Gideon gitu kagetnya dia. Gideon, ganteng gitu katanya. Kalau kau gak terima, urus istri masing-masing. Jangan ganggu urusan saya. Terus saya bilang sama dia, you know what babe, I love you so much. HP saya tuh profile picture-nya dia. Tapi saya tahu. Jangan sampai karena saya terlalu sayang sama dia. Saya lebih milih nyenengin dia daripada Tuhan. Kalau itu saya lakukan, Manda jadi berhala buat saya. Yang saya sebut sama saudara, yang saya expose sama saudara itu berhala yang paling besar yang masyarakat modern alami. Uang, sama cinta, romantisme. Ada orang jadikan pendeta berhala. Jadi ketika pendeta itu kenapa-napa, dia sibuk jadi pembelanya, ributin. Saya gak pernah minta saudara bela saya, gak perlu. Tuhan saya cukup bela saya. Tapi kalau saudara mau balas-balasin komen, boleh juga. Tolong dibantu lah balas-balas komen lah. Saya nggak ngelarang. Tapi pokoknya jangan deh. Apa bahaya dari berhala cinta? Apa bahaya dari berhala romance? Karena saudara merasa mendapat rasa sayang, rasa berharga dimiliki dari manusia. Bukan dari Tuhan. Apa berhala? Segala sesuatu yang lebih penting dari Tuhan. Dari mana saya tahu? Kemana uangmu? Kemana pikiranmu? Dari mana sukacitamu? Apa saja yang kau lakukan? Kalau uangmu terus ke satu itu, kalau tiap hari pikiranmu dia terus. Ada banyak anak-anak muda, ada banyak suami-suami, istri-istri. Stres, mau gila karena suaminya selingkuh. Saya tahu gak mudah.
Saya bisa bayangin gak kalau mama saya ketika dengar papa saya selingkuh. Waktu ada masa itu, sekarang udah bertobat, papa saya udah dalam Tuhan. Dia gila gimana? Saya sekarang gak di mimbar. Dibawa kayak saudara. Bukan berarti saudara yang dibawa gila, bukan. Siapa yang ketawa itu? Apa bahaya dari idol cinta ini? Yang pertama, saudara akan merasa kecil ketika orang tersebut mengecewakan saudara. Kau akan merasa gak berharga. Engkau menaruh sukacitamu di posisi Tuhan kepada wanita atau pria atau anak. Kau taruh di situ. Tanpa saudara sadari, at some point, di satu titik, mereka akan kecewain saudara. Saudara, saya gak berbuat ya, suatu hari pendeta pasti kecewain saudara. Mungkin dia gak nyadar. Ada jemaat telepon saya, tanya istri saya. Subuh-subuh. Ternyata dia dari Papua. Beda jam. Pak Pendeta, kenapa gak angkat? Saya bilang saya tidur. Setan aja tidak beristirahat. Maka jadi setan dia. Amin. Yang kedua, apa bahaya dari dewa berhala ini? Romance idols. Yang kedua, saudara akan selalu merasa khawatir. Khawatir mulu. Sampai di satu titik saudara akan capek sama dramanya, sama keributannya. Saudara gak bisa tidur. Dan seterusnya. Halo? Yang diberkati sama firman ini boleh bilang amin. Nah, banyak orang yang mau bunuh diri. Karena pasangannya. Yang ketiga, saudara gak akan dapat menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Karena yang pertama dan terakhir dalam otak saudara, dia doang. Makanya hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk disembah. Baru berikutnya di bawah apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan kuduskanlah, hormatilah, jangan membunuh, jangan berzina, mencuri, berdusta, jangan mengingini. Kenapa yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena kalau yang pertama gagal, kalau ada berhala lain, maka otomatis kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10 gagal. Tapi kalau yang pertama kau gak gagal, hanya Yesus pusat kehidupanmu, maka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kau akan bisa. Amin. Pak, jangan-jangan kamu lebih mengasihi istrimu daripada Tuhan. Makanya ketika Allah menyebut Abraham sebagai bapak orang beriman, Allah suruh apa sama Abraham? Ambillah anakmu yang kau kasihi. Anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Persembahkanlah dia kepadaku. Karena Allah mau tahu. Jangan-jangan Abraham lebih cinta Ishak daripada aku. Makanya ketika Abraham tanpa mikir-mikir, dia langsung beginiin anaknya Ishak. Dan di waktu yang tepat Tuhan bilang stop. Tuhan gak pernah terlambat. Coba kalau dia lagi ini, Tuhan lagi WA. Ya, mati maho kata Tuhan. Udah mati Ishak udah gini. Terus Tuhan bilang gini, Abraham maksudnya bercanda Abraham. Aduh maaf ya, maaf ya.
Kenapa Tuhan minta Abraham menyerahkan Ishak? Karena Tuhan mau lihat. Saya beberapa waktu lalu ke penjara. Ingat ya, ke penjara. Hanya sedikit orang yang ngerti itu. Ke penjara. Banyak dari mereka di penjara stres. Di penjara ada 3 fase, Pak, Bu. Fase pertama baru masuk. Itu fase disebut penolakan. Denial. Rejection. Ini fase paling kritis. Fase kedua di tengah-tengah kalau hukumannya lama. Ini fase di mana mereka bosen nih. Kok Tuhan gak tolong, kok Tuhan gak bantu, kok Tuhan gak bela, mana Tuhan? Dan fase ketiga fasenya juga kritis. Mau keluar. Di situ mereka tuh overthinking tuh. Orang terima lagi gak? Gue kerja apa, gue makan apa, gimana anak gue dan seterusnya. Nah, saya ketemu sama beberapa dari mereka. Karena di penjara, kesepian. Banyak dari mereka yang punya pacar di luar istri. Di luar suami. Banyak. Jadi mereka menaruh kesepian mereka dengan dibiarkan diisi dengan hubungan yang lain. Dan banyak dari mereka ketika orang yang di luar itu gak balas WA-nya. Mereka menggila di penjara. Stres, marah-marah. Sehingga dari mereka saya bilang sama mereka, you know what? Kamu sedang mengisi hati kamu. Rasa aman, sukacita. Mereka bilang gini, kalau mereka gak balas saya gak sukacita Pak Pendeta. Kalau dia saya telepon gak ngangkat, otak saya kemana-mana Pak Pendeta. Kalau saya WA balasnya lama, pikiran saya kemana-mana Pak Pendeta. Saya bilang sama dia, that's your idol. Itu berhala kamu. Apapun bisa jadi berhala. Doa saya biarnya kira-kiranya firman ini boleh jadi berkat bagi saudara. Jangan takut, Tuhan sanggup mencukupi saudara. Kalau engkau mengasihi isi suami, anakku dan itu harus, serahkan sama Tuhan. Tuhan sanggup jaga istri, anak suamimu jauh lebih hebat dari engkau menjaga dirimu sendiri. Yang percaya boleh bilang amin. Dan kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit, kita datang sama Tuhan. Sama-sama kita bangkit diri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Kasih tos kiri kanan saudara. Katakan biar Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat lagu ini di hadapan Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa.